Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di tepi sungai Yamuna yang mengalir tenang namun menyimpan luka, sebuah peristiwa mengguncang nurani jutaan manusia. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan pertanyaan yang menusuk ke dalam diri. Apakah kebenaran harus selalu bisa dilihat atau justru dirasakan? Ketika keyakinan massal berubah, tantangan publik dilontarkan, dan Tuhan dipaksa hadir sebagai objek bukti, seorang cendekiawan Muslim memilih berbicara dengan keheningan yang bernalar. Dari sungai yang disucikan namun dirusak, hingga dialog yang mempertemukan iman, akal, dan tanggung jawab, kisah ini mengajak kita menyelami konflik terdalam manusia, tentang apa yang kita imani, mengapa kita menuntut bukti, dan sejauh mana kita bertanggung jawab atas keyakinan itu sendiri. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Sungai Yamuna mengalir dengan tenang di pagi hari, memantulkan warna langit yang berubah perlahan dari kelabu ke keemasan. Di tepiannya, kehidupan India berdenyut tanpa henti, bukan sebagai panggung perdebatan, melainkan sebagai ruang hidup yang merangkum doa, kerja, dan harapan. Disinilah manusia datang membawa keyakinannya masing-masing, lalu pulang dengan beban yang seringkali sama, mencari makna di tengah arus waktu yang terus bergerak. Sejak Fajr menyingsing, langkah-langkah kaki terdengar di bebatuan basah. Para pedagang membuka lapak kecil mereka, menata bunga, dupa, kain, dan makanan hangat yang aromanya bercampur dengan udara sungai. Para peziarah menundukkan kepala, menyentuhkan air Yamuna ke jahi, lalu berdoa dengan bahasa yang beragam namun tujuan yang serupa. Ada yang melafalkan mantra, ada yang berbisik lirih, ada pula yang hanya diam, karena tak semua doa memerlukan kata. Yamuna telah lama menjadi nadi peradaban. Sungai ini menghidupi ladang, menghubungkan kota, dan menyatukan manusia dari berbagai latar. Di satu sudut, anak-anak bermain sambil tertawa mengejar layang-layang yang berputar mengikuti angin. Di sudut lain, para orang tua duduk memandangi aliran air, mengenang masa lalu yang mereka titipkan pada arus. Di antara semua itu, keyakinan hadir sebagai bagian dari keseharian. Tidak selalu lantang, seringkali menyatu dengan rutinitas. Nilai spiritual Yamuna tidak dibentuk oleh satu agama saja. Ia dipandang suci, dihormati, dan dicintai oleh banyak kalangan. Bagi sebagian orang, kesuciannya terletak pada sejarah dan ritual. Bagi yang lain, pada kenyataan bahwa sungai ini memberi kehidupan. Ada keheningan tertentu yang muncul saat matahari mulai naik, seolah Yamuna mengajak siapapun yang berada di dekatnya untuk berhenti sejenak, merasakan detak hidup yang sederhana namun dalam. Di kota yang tak jauh dari tepi sungai itu, Dr. Rahmat Syaiful menjalani hari-harinya dengan ritme yang tenang. Ia bukan tokoh yang mencari sorotan. Pagi-paginya dimulai dengan membaca, bukan hanya kitab, tetapi juga manusia dan keadaan. Ia menyukai kesunyian sebelum kota benar-benar terjaga, saat pikiran masih jernih dan hati belum disibukkan oleh tuntutan dunia. Latar intelektual Dr. Rahmat terbentuk oleh perjalanan panjang yang tidak selalu mulus. Ia belajar di banyak tempat, berdialog dengan berbagai pandangan, dan membiarkan pertanyaan-pertanyaan besar tinggal cukup lama di benaknya sebelum mencari jawaban. Baginya, iman bukan sesuatu yang diwariskan tanpa proses, melainkan tumbuh melalui perenungan yang jujur. Ia meyakini bahwa keyakinan yang matang tidak perlu ditinggikan dengan suara keras. Ia akan berdiri dengan sendirinya. Dalam kesehariannya, Dr. Rahmat mengajar dan menulis. Ia bertemu mahasiswa, berdiskusi dengan rekan sejawat, dan menyimak cerita masyarakat yang seringkali lebih jujur daripada teori. Ia melihat iman sebagai jalan yang menuntut kerendahan hati, jalan yang mengajarkan manusia untuk memahami sebelum menilai,
mendengar sebelum berbicara. Prinsip itu ia pegang erat, terutama di negeri yang begitu kaya perbedaan seperti India. Sesekali, Dr. Rahmat menyempatkan diri berjalan ke tepi Yamuna. Ia tidak datang sebagai penceramah, melainkan sebagai pengamat. Ia memperhatikan bagaimana manusia berinteraksi dengan sungai yang mereka muliakan. Ia melihat ritual yang khusyuk, namun juga menyadari tanda-tanda perubahan yang pelan tapi nyata. Air yang dulu jernih kini membawa warna lain. Sampah dan limbah tampak mengapung, seolah menjadi bisikan halus tentang hubungan manusia dengan alam yang mulai renggang. Isu pencemaran itu belum menjadi pembicaraan utama. Ia hadir sebagai latar, sebagai kenyataan yang perlahan menyusup ke dalam keseharian. Banyak yang masih berdoa dengan khusyuk, banyak pula yang belum menyadari bahwa kesucian tidak hanya dijaga lewat ritual, tetapi juga lewat tanggung jawab. Yamuna tetap mengalir, setia menjalankan perannya meski beban yang ia tanggung semakin berat. Di antara masyarakat, ada perasaan samar yang sulit dijelaskan. Seperti angin sebelum hujan, ia tidak terlihat namun terasa. Percakapan kecil di warung, bisik-bisik di tepi sungai, dan tatapan yang lebih lama dari biasanya menyiratkan bahwa sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan. Bukan kegaduhan, bukan pula gejolak, melainkan perubahan yang tumbuh diam-diam mengendap dalam kesadaran banyak orang. Dr. Rahmat merasakan itu tanpa perlu menamainya. Ia memahami bahwa perubahan besar seringkali tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang dipenuhi pertanyaan. Di tepi Yamuna, di antara doa dan kerja, di antara keyakinan dan kebiasaan, sebuah babak baru sedang disiapkan oleh waktu. Dan seperti aliran sungai yang tak berhenti, kehidupan terus bergerak, membawa manusia menuju pertemuan-pertemuan yang kelak akan menguji cara mereka memahami iman, bukti, dan tanggung jawab. Pertemuan-pertemuan yang kelak akan menguji cara manusia memahami iman, bukti, dan tanggung jawab itu akhirnya mengambil rupa nyata di tepi sungai Yamuna, ketika arus kehidupan yang semula tenang berubah menjadi gelombang kesadaran yang tak lagi bisa dibendung. Pagi itu, Yamuna tidak hanya memantulkan cahaya matahari, tetapi juga wajah-wajah manusia yang datang dengan dada berdebar dan mata basah oleh harap yang lama terpendam. Sejak subuh, ribuan orang mulai berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru kota, desa, bahkan dari wilayah yang jauh. Tidak ada teriakan propaganda, tidak ada paksaan tangan besi. Yang ada hanyalah bisikan-bisikan panjang tentang pencarian makna, tentang lelahnya hati yang bertahun-tahun melakukan ritual tanpa menemukan ketenangan. Di antara mereka ada petani, pedagang, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang-orang tua yang rambutnya telah memutih oleh waktu. Semua berdiri di tepi sungai yang sama, dengan perasaan yang berbeda-beda, namun tujuan yang perlahan menyatu. Ketika kalimat syahadat mulai terucap, pelan, lalu semakin serempak, udara seolah menahan nafasnya. Tangis pecah bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan. Banyak yang meneteskan air mata tanpa benar-benar memahami mengapa, selain rasa seolah beban panjang di dada mereka akhirnya diberi ruang untuk dilepaskan. Bagi sebagian orang, keputusan itu lahir dari pencarian spiritual yang panjang. Bagi yang lain, dari kegelisahan sosial, melihat ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan kekosongan makna di tengah kemajuan yang hiruk-pikuk. Alasan perubahan keyakinan itu berlapis-lapis. Ada yang tersentuh oleh ajaran tentang keesaan Tuhan yang sederhana namun tegas. Ada yang menemukan jawaban atas pertanyaan lama tentang tujuan hidup dan kematian. Ada pula yang merasa bahwa iman harus berdampak pada akhlak dan tanggung jawab, bukan sekedar simbol dan upacara. Semua alasan itu berkelindang, membentuk arus besar yang mengalir bersama Yamuna pagi itu. Namun, tidak semua mata memandang peristiwa tersebut dengan rasa syukur. Di sudut-sudut kerumunan, terlihat wajah-wajah yang kaku oleh kebingungan. Sebagian masyarakat merasa kagum,
menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah hidupnya. Sebagian lain diliputi rasa takut, takut pada perubahan, takut kehilangan identitas, takut pada masa depan yang tiba-tiba terasa asing. Ada pula kemarahan yang tertahan, lahir dari perasaan terusik dan terancam meski belum menemukan kata untuk meluapkannya. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada arus sungai. Media datang dengan kamera dan mikrofon, berusaha menangkap momen yang mereka sebut bersejarah. Judul-judul besar mulai memenuhi layar dan halaman depan, tentang jutaan orang, tentang pergeseran keyakinan, tentang India yang berada di persimpangan. Opini publik pun terbelah. Ada yang menyebutnya kebangkitan spiritual, ada yang menilainya sebagai krisis identitas, dan ada pula yang menuduh adanya agenda tersembunyi, meski tak satu pun bukti jelas dapat ditunjukkan. Di tengah semua itu, Dr. Rahmat Syaiful berdiri bukan sebagai penggerak, melainkan sebagai saksi. Ia tidak memimpin seruan, tidak pula berdiri di depan barisan. Ia memilih berada sedikit ke belakang, mengamati dengan mata seorang peneliti dan hati seorang manusia. Yang ia lihat bukan sekedar perubahan keyakinan, tetapi pergulatan batin massal, sebuah fenomena sosial yang lahir dari akumulasi panjang pertanyaan, kekecewaan, dan harapan. Dr. Rahmat menyadari bahwa peristiwa ini terlalu besar untuk disederhanakan. Ia melihat seorang pria paruh baya yang menggenggam tangan anaknya erat-erat, seolah takut kehilangan pegangan terakhir. Ia melihat seorang perempuan muda yang tersenyum sambil menangis, seperti menemukan rumah setelah lama tersesat. Semua ekspresi itu menyatu, membentuk potret manusia yang rapuh, namun berani mengambil keputusan besar. Sementara itu, ketegangan ideologis mulai terasa meski belum menemukan bentuk konfrontasi. Percakapan di ruang-ruang publik berubah nada, diskusi akademis menjadi lebih panas, khutbah-khutbah mulai menyelipkan sindiran, dan media sosial dipenuhi perdebatan yang belum tentu saling mendengar. Tidak ada bentrokan fisik, namun garis-garis pemisah perlahan digambar dalam pikiran banyak orang. Yamuna terus mengalir, membawa gema syahadat yang telah terucap ke hilir yang jauh. Airnya yang tercemar seolah menjadi saksi bisu ironi. Manusia sibuk memperdebatkan Tuhan, sementara alam yang menopang hidup mereka terus menanggung luka. Dr. Rahmat memandangi sungai itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, gelombang kesadaran ini bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Ujian tentang bagaimana kebenaran akan dipertanyakan, bagaimana iman akan ditantang, dan bagaimana manusia akan diminta membuktikan keyakinannya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kebijaksanaan. Ujian tentang bagaimana kebenaran akan dipertanyakan itu akhirnya mengambil bentuk paling nyata ketika ruang-ruang diskusi yang semula berisi bisik menjadi panggung terbuka di hadapan publik. Di sebuah alun-alun besar tak jauh dari pusat kota, ribuan orang berkumpul, bukan untuk merayakan, melainkan untuk menyaksikan adu gagasan yang sejak beberapa hari terakhir memenuhi layar media dan percakapan sehari-hari. Spanduk-spanduk sederhana terpasang, kamera siaran berdiri berjajar, dan udara terasa tegang oleh antisipasi yang sulit disembunyikan. 3 petinggi Buddha muncul di atas panggung dengan langkah mantap. Mereka dikenal luas sebagai tokoh intelektual, terbiasa berbicara di forum akademis dan keagamaan. Wajah mereka tenang, namun kata-kata yang disiapkan tajam. Sorot lampu menyoroti jubah mereka, sementara kerumunan hening, menunggu apa yang akan disampaikan. Tidak ada teriakan, tidak ada provokasi kasar. Yang hadir adalah ketegangan yang lahir dari benturan pemikiran. Tokoh pertama berbicara dengan suara terukur, menggunakan istilah filsafat dan logika yang rapi. Ia mempertanyakan konsep Tuhan yang tak kasat mata, menekankan bahwa dalam pandangannya, kebenaran sejati harus dapat dialami secara indrawi atau setidaknya dibuktikan secara empiris. Bagaimana manusia diminta tunduk, katanya, kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat, disentuh, atau dirasakan secara langsung? Pertanyaan itu melayang di udara,
disambut anggukan sebagian penonton dan keheningan dari yang lain. Tokoh kedua melanjutkan dengan nada yang lebih kritis. Ia menuntut bukti fisik atas keberadaan Allah, menyamakan iman dengan klaim ilmiah yang harus diuji di hadapan semua orang. Ia berbicara tentang patung, simbol, dan representasi yang dapat dilihat sebagai jembatan antara manusia dan yang ilahi. Tanpa meninggikan suara, ia mengiratkan bahwa kepercayaan pada Tuhan yang tak berwujud adalah lompatan kosong yang hanya bertumpu pada emosi. Tokoh ketiga, yang paling vokal, melangkah sedikit ke depan. Dengan bahasa yang tetap terjaga namun jelas menusuk, ia mengkritik Al-Quran sebagai teks kuno yang menurutnya lahir dari konteks sejarah tertentu. Ia menyebut Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang hidup di zamannya, mempertanyakan relevansi kenabian di era modern. Kata-katanya tidak disampaikan sebagai ejekan terbuka, melainkan sebagai analisis, namun daya guncangnya terasa kuat di tengah kerumunan. Reaksi publik beragam dan spontan. Ada yang bertepuk tangan, merasa pandangannya terwakili. Ada yang menunduk, menahan amarah atau kebingungan. Di antara lautan manusia itu terlihat wajah-wajah yang baru saja bersyahadat. Mata mereka mencari-cari pegangan, hati mereka diuji oleh pertanyaan yang mungkin belum siap mereka jawab. Tekanan sosial dan psikologis menyelimuti ruang itu, seolah semua orang ditarik ke dalam pusaran yang sama. Dr. Rahmat Syaiful berada di sisi panggung, mendengarkan dengan seksama. Ia tidak langsung bereaksi. Ia membiarkan setiap argumen selesai, setiap kalimat menemukan ujungnya. Dalam diamnya, ia bukan sedang menghindar, melainkan menimbang. Ia memahami bahwa apa yang dipertontonkan bukan sekedar perdebatan antar tokoh, melainkan pertarungan cara pandang antara akal yang menuntut bukti kasat mata, simbol yang memberi rasa aman, dan iman yang berakar pada pengalaman batin. Keheningan Dr. Rahmat sempat ditafsirkan beragam. Ada yang menganggapnya ragu, ada pula yang menilai ia tidak siap. Kamera beberapa kali menyorot wajahnya, menangkap ekspresi tenang yang nyaris tak berubah. Dalam batinnya, ia mengingat kembali prinsip yang selalu ia pegang, bahwa iman tidak tumbuh dari saling mengalahkan, melainkan dari kejujuran mencari kebenaran. Ia tahu, jika ia berbicara, kata-katanya akan membawa beban besar, bukan hanya mewakili dirinya, tetapi juga jutaan orang yang kini disorot dunia. Ketegangan semakin terasa ketika salah satu petinggi kembali mengajukan pertanyaan, kali ini lebih langsung, seolah menantang siapapun yang beriman untuk menjawab. Kerumunan menoleh ke arah Dr. Rahmat. Beberapa suara kecil terdengar memanggil namanya, sementara yang lain menunggu dengan nafas terbahan. Di saat itulah, batas antara diam dan tanggung jawab menjadi semakin tipis. Dr. Rahmat menarik nafas panjang. Ia menyadari bahwa diamnya telah cukup memberi ruang bagi semua argumen untuk berdiri. Kini, giliran keheningan itu diisi dengan sesuatu yang lain. Bukan kemarahan, bukan pembelaan diri, melainkan penjelasan yang lahir dari keyakinan yang telah lama ia rawat. Dengan langkah tenang, ia maju ke tengah panggung, meraih mikrofon yang dingin di tangannya, dan menatap lautan manusia di hadapannya, siap membuka babak baru dari pertemuan yang akan menentukan arah percakapan ini. Dr. Rahmat Syaiful berdiri dengan mikrofon di tangan, membiarkan keheningan bekerja beberapa detik lebih lama sebelum suaranya terdengar. Ia tidak memulai dengan sanggahan tajam, tidak pula dengan pembelaan emosional. Tatapannya menyapu wajah-wajah di hadapannya, para penantang di panggung, para jurnalis, dan ribuan penonton yang membawa pertanyaan masing-masing di dada mereka. Ketika kita menuntut bukti, ucapnya pelan namun jelas, kita sering lupa bertanya, bukti dengan ukuran siapa? Kalimat itu tidak disampaikan sebagai sindiran, melainkan sebagai undangan untuk berpikir bersama. Ia lalu menjelaskan bahwa indera manusia, betapapun pentingnya, memiliki batas. Mata tidak dapat melihat gelombang udara, telinga tidak dapat menangkap cahaya, namun tak seorang pun meragukan keberadaan keduanya. Realitas, menurutnya, tidak selalu hadir dalam bentuk yang bisa disentuh. Ia berbicara tentang angin yang menggerakkan dedaunan tanpa pernah terlihat, tentang gravitasi yang menahan tubuh manusia di bumi tanpa wujud fisik, tentang cinta dan kesedihan yang mengubah hidup seseorang tanpa bisa dipotret. Jika kita hanya mengakui yang kasat mata, katanya,
maka sebagian besar pengalaman manusia harus kita tolak sebagai ilusi. Beberapa penonton tampak mengangguk perlahan, sementara yang lain terdiam, mencerna. Dr. Rahmat tidak menghindari sains, justru ia menggunakannya sebagai jembatan. Ia menyinggung keteraturan alam, bagaimana hukum-hukum fisika bekerja dengan presisi yang menakjubkan, bagaimana kehidupan tersusun dari keseimbangan yang rapuh namun konsisten. Ia tidak menyebutnya sebagai paksaan kesimpulan, melainkan sebagai isyarat. Keteraturan, ujarnya, adalah bahasa. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkannya? Kemudian ia beralih ke nurani manusia. Ia bertanya kepada semua yang hadir, bukan hanya kepada para penantang. Mengapa ketidakadilan melukai hati, bahkan ketika tak ada hukum yang dilanggar? Mengapa manusia merasa bersalah saat berbuat curang meski tak tertangkap? Nurani, katanya, adalah pengalaman universal. Tidak terlihat, tidak terukur, namun nyata pengaruhnya. Jika nurani diakui, lanjutnya, mengapa sumber yang meniupkan makna ke dalamnya harus ditolak hanya karena tak berwujud? Di titik itu, Dr. Rahmat menautkan pembicaraan pada sungai Yamuna yang mengalir tak jauh dari tempat mereka berdiri. Ia tidak menuduh, tidak menghakimi. Ia menyebutnya sebagai ironi bersama. Sungai yang disucikan oleh doa dan ritual, namun dirusak oleh kelalaian manusia. Kita mencintai simbol, katanya lirih, tetapi sering lupa pada tanggung jawab. Kesunyian menyebar. Beberapa penonton menunduk, seolah cermin tiba-tiba dihadapkan ke wajah mereka. Pertanyaan tentang Tuhan yang bisa dilihat kembali ia sentuh. Kali ini dengan lembut. Ia tidak menolak simbol, tidak meremehkan tradisi. Ia hanya mengajak untuk membedakan antara penunjuk jalan dan tujuan. Simbol membantu, ucapnya. Tetapi ketika simbol menjadi tujuan, kita berisiko kehilangan makna yang lebih dalam. Kalimat itu melayang tanpa perlu penekanan. Para penantang di panggung mendengarkan dalam diam. Salah satu dari mereka tampak mengerutkan dahi, bukan karena marah, melainkan karena sedang menimbang. Yang lain menatap lurus ke depan, seolah berhadapan dengan kenangan atau pertanyaan lama yang kembali mengetuk. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan yang memecah suasana. Yang hadir adalah keheningan reflektif, jenis keheningan yang bekerja di dalam, bukan di luar. Dr. Rahmat menutup dengan pernyataan sederhana, bahwa iman bukan klaim untuk mengalahkan, melainkan undangan untuk memahami. Jika Tuhan harus dipaksa menjadi objek, katanya, barangkali yang perlu kita perluas bukan buktinya, tetapi cara pandang kita. Ia lalu menurunkan mikrofon perlahan, seolah menyerahkan ruang kepada setiap orang untuk melanjutkan dialognya sendiri dengan hati masing-masing. Keheningan itu bertahan beberapa saat, lebih lama daripada yang lazim dalam forum publik. Tidak ada pemenang yang diumumkan, tidak ada kesimpulan yang dipaksakan. Namun di wajah-wajah penonton, sesuatu telah bergeser. Bukan keyakinan yang runtuh seketika, melainkan cara bertanya yang berubah. Dan di atas panggung, di hadapan sungai Yamuna yang terus mengalir membawa luka dan harapan, dialog telah menemukan bentuknya yang paling jujur. Bukan teriakan, melainkan kesadaran. Kesadaran yang lahir dari dialog itu tidak berhenti di panggung atau di tepi sungai Yamuna, melainkan menyebar perlahan ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, mengubah cara banyak orang memandang iman, bukti, dan peran manusia di dunia. Dalam hari-hari berikutnya, perdebatan yang semula dipenuhi tuntutan dan penolakan berubah menjadi percakapan yang lebih tenang. Media tidak lagi sekadar memburu sensasi, melainkan mulai menyorot dampak, bagaimana kata-kata yang diucapkan dengan kehati-hatian dapat membuka pintu refleksi, bukan menutupnya dengan kemarahan. Di kota-kota sekitar Yamuna, diskusi publik bermunculan. Di kampus, ruang ibadah, dan warung teh pinggir jalan, orang-orang membicarakan kembali apa arti bukti dan bagaimana iman seharusnya dijalani. Sebagian masyarakat yang sebelumnya marah mulai melunak,
bukan karena setuju sepenuhnya, tetapi karena menyadari bahwa keyakinan orang lain tidak harus menjadi ancaman. Yang lain menemukan keberanian untuk mengakui kebingungan mereka, sebuah langkah kecil yang seringkali lebih jujur daripada kepastian yang dipaksakan. Perubahan sikap publik tampak dalam hal-hal sederhana. Nada percakapan menjadi lebih rendah, kata-kata lebih dipilih. Mereka yang baru saja mengikrarkan syahadat tidak lagi dipandang sebagai simbol pergeseran besar, melainkan sebagai manusia dengan perjalanan batin yang panjang. Di sisi lain, mereka yang mempertahankan keyakinan lamanya mulai lebih terbuka untuk mendengar tanpa merasa harus segera membalas. Tidak semua luka sembuh, tidak semua perbedaan hilang, tetapi ada ruang yang terbuka, ruang untuk hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Sungai Yamuna kembali menjadi pusat perhatian, kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Perdebatan tentang Tuhan yang tak terlihat membawa orang pada pertanyaan yang lebih dekat dan nyata. Tanggung jawab terhadap alam yang terlihat jelas sedang rusak. Beberapa komunitas mulai menginisiasi pembersihan sungai, bukan sebagai ritual semata, tetapi sebagai tindakan etis. Mereka menyadari bahwa memuliakan yang suci tanpa merawat ciptaan adalah kontradiksi yang tak bisa terus dibiarkan. Bagi Dr. Rahmat Syaiful, semua itu bukan alasan untuk merasa menang. Ia kembali ke perannya semula, mengajar, menulis, dan belajar. Di kelas-kelasnya, ia tidak mengulang didato di panggung, melainkan mengajak mahasiswa bertanya dengan jujur dan berpikir dengan rendah hati. Ia menegaskan bahwa pencarian kebenaran tidak berhenti pada satu momen publik. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesabaran dan keberanian untuk mengakui keterbatasan diri. Dr. Rahmat sering kembali berjalan di tepi Yamuna, mengamati perubahan kecil yang terjadi. Air sungai belum sepenuhnya bersih, masalah belum selesai, namun ada tanda-tanda kepedulian yang tumbuh. Ia melihat itu sebagai cermin iman manusia, bahwa keyakinan sejati akan selalu menuntut tanggung jawab, bukan hanya pernyataan. Ia percaya iman yang matang lahir dari paksaan atau kemenangan debat, melainkan dari kesediaan untuk bertindak selaras dengan nilai yang diyakini. Cerita ini tidak menutup dengan deklarasi besar atau kesimpulan yang mutlak. Ia berakhir dengan penegasan yang sederhana namun mendalam, bahwa iman bukanlah paksaan, bukti tidak selalu berbentuk fisik, dan kebenaran menuntut kerendahan hati untuk terus belajar. Sungai Yamuna terus mengalir, membawa sisa-sisa luka sekaligus benih harapan, mengingatkan manusia bahwa setiap generasi akan mewarisi pertanyaan yang sama tentang bagaimana percaya, bagaimana membuktikan, dan bagaimana bertanggung jawab atas dunia yang mereka tinggali.